Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Madarijus Salikin pagi hari ini masih melanjutkan pembicaraan tentang dosa-dosa hati. Pada halaman 183 yang telah berlalu adalah kibir atau sombong, kemudian riya, selanjutnya ujub, yang terakhir adalah hasad atau dengki. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, di antara dosa hati adalah lalai. Lalai dalam bahasa Arab dinamakan dengan ghaflah. Dan orang-orang yang lalai dinamakan dengan ghafilun ataupun ghafilin. Arti asli dari ghaflah atau lalai adalah at-tarku was-sahu. Lalai itu berarti meninggalkan ataupun melupakan. Maka orang-orang yang melupakan salat atau orang-orang yang meninggalkan salat dinamakan dengan lalai. Karena hakikat dari lalai meninggalkan dan melupakan. Imam Ibnu Qayyim dalam catatan lain, dalam kitab lain berkata, di antara penyakit yang sangat membahayakan hati adalah lalai. Karena hati ini, kata beliau, seperti berangkas yang berisi dengan barang-barang sangat berharga. Di dalam berangkas hati inilah terdapat iman. Dalam berangkas hati inilah terdapat ikhlas. Dalam berangkas hati inilah terdapat tawadhu. Semua mutiara-mutiara kebaikan tersimpan di dalam berangkas hati. Syaitanir rajim setiap saat, setiap detik selalu memantau hati itu. Bila mana hati itu lalai, saat itulah setan bisa masuk dan mencuri permata-permata itu. Ketika Anda khusyuk di dalam salat, khusyuk menunjukkan kehadiran hati. Saat itu setan tidak bisa mencuri apapun dari hati Anda. Tapi ketika Anda tidak khusyuk, hati Anda berarti tidak hadir, hati Anda berarti lalai. Saat itulah setan mencuri beberapa mutiara-mutiara dalam hati Anda. Dia mencuri mutiara faham, dia mencuri mutiara khusyuk, dan selanjutnya.
Jadi tidaklah mungkin bagi syaitan mencuri mutiara-mutiara yang tersimpan dalam berangkas hati kecuali saat mana hati itu sedang lalai. Maka tidak ada yang paling membahayakan seseorang, kata beliau, lebih dari hati yang lalai. Jemaah sekalian, hati yang lalai pertama sekali disebabkan karena al-jahlu billah, karena jahil, karena tidak faham dan tidak mengenali Allah. Ini penyebab utama ghaflah atau lalai, karena tidak mengenali Allah lebih dalam, tidak mengenali pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah ghaflah, kelalaian yang mengakibatkan seseorang melakukan kemungkaran. Karena tidak menyadari pendengaran Allah, maka terjadilah ghaflah, kelalaian yang mengakibatkan seseorang mendengarkan kemungkaran. Karena tidak menyadari Allah Maha Tahu, maka terjadilah ghaflah, kelalaian, di mana seseorang memikirkan keburukan. Jadi kelalaian, kealfaan seseorang, ketidaksadaran seseorang tentang Allah Azza wa Jalla adalah pangkal dari kelalaian. Tidak sadar tentang ilmu Allah, tidak sadar tentang pandangan Allah, tidak sadar tentang penglihatan Allah Azza wa Jalla. Ketidaksadaran akan sifat-sifat Allah adalah pangkal dari kelalaian. Kemudian di antara penyebab dari al-ghaflah atau kelalaian adalah qurana ussu, adalah pergaulan ataupun teman-teman yang buruk. Sahabat-sahabat yang buruk membuat kita lalai. Seharusnya sholat, seharusnya kita berzikir, tapi teman-teman yang buruk itu menghanyutkan, sehingga kita pun lalai dalam keburukan mereka dan betul-betul hanyut bersama mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya apa yang menjadi solusi penyakit ghaflah atau lalai itu? Solusinya jemaah sekalian, solusi paling utama adalah zikrullah. Selalu berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tujuan utama dari zikir melepaskan manusia dari lalai. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah ikuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, seseorang yang hatinya kami lalaikan dari zikir. Hatinya dilalaikan dari zikir. Maka tujuan zikir melepaskan hati dari lalai. Maka apabila seseorang tidak lagi berzikir, jatuhlah hati itu dalam kelalaian. Nah, oleh karena tujuan dari zikir untuk melepaskan hati dari kelalaian, maka tidaklah benar seseorang yang berzikir tanpa khusyuk. Seseorang yang berzikir sambil ngantuk misalnya, seseorang yang berzikir sambil ngelamun misalnya, atau seseorang yang berzikir tanpa faham misalnya, ini semuanya memisahkan zikir dari tujuan zikir.
disebabkan karena ngantuk, ngelamun, tidak faham dan tidak mengerti, maka zikir itu terpisah dari apa yang menjadi tujuan, yaitu melepaskan hati dari kelalaian. Dan luar biasa, sambungkan ayat yang tadi dalam surat Al-Kahfi, man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Lalu ia pun memperturut hawa nafsunya. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ini dua hal yang tidak terpisah. Apabila seseorang aghfalna qalbahu an dzikrina, maka dia pun akan jatuh kepada wattaba'a hawahu. Apabila hati seseorang telah lalai dari zikir, maka ia pun akan jatuh kepada hawa nafsu. Dia akan jatuh kepada hawa nafsu. Jadi ini dua hal yang tidak terpisah. Pertama, hati yang lalai dari zikir, selanjutnya jatuh ke dalam hawa nafsu. Nah, jadi tidaklah ada orang yang jatuh dalam hawa nafsu kecuali karena hatinya telah lalai dari zikir. Makanya dalam kondisi-kondisi seseorang berada dalam peluang-peluang hawa nafsu, disyariatkan untuk segera berzikir. Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada dalam peluang nafsu, dibujuk oleh istri pembesar Mesir itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau berzikir. Beliau mengatakan ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Saat perempuan itu mengatakan, wahai Yusuf, kemarilah, mendekatlah, lakukanlah, Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah azza wa jalla. Jemaah sekalian, tidak ada orang yang selamat dari dosa karena dia orang bertakwa, atau karena dia orang pintar, atau karena dia orang beriman, melainkan orang-orang yang dijaga oleh Allah. Sekali lagi, orang yang selamat dari dosa bukan karena dia orang yang berilmu, tapi karena dia dijaga oleh Allah. Betapapun dia orang berilmu, kalau tidak dijaga oleh Allah, dia pun akan kotor dengan dosa-dosa. Jadi ini satu hakikat, satu kebenaran yang perlu kita pahami. Seseorang hanya selamat dari dosa karena dijaga oleh Allah azza wa jalla. Tapi kapan seseorang dijaga oleh Allah? Terkhusus apabila peluang dosa ada di depan mata. Jawabannya, bila mana ia segera menyebut nama Allah, maka Allah akan menyelamatkannya dari dosa. Allah akan menyelamatkannya dari dosa. Baik, jadi kesimpulan, dalam situasi seseorang berada dalam peluang-peluang hawa nafsu, agama memerintahkan agar segera berzikir. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila dalam fikiran mereka muncul bisikan-bisikan syaitan, apakah bisikan syaitan untuk syahwat, ataukah bisikan syaitan untuk emosi, ataukah bisikan syaitan untuk suudzon? Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa, apabila mereka merasakan dalam fikiran mereka ada bisikan syaitan, tadzakkaru, mereka segera berzikir. Mereka segera berzikir. Fa idahum mubsirun, lalu kemudian zikir itu mengembalikan kesadaran mereka. Barangkali sekali waktu Anda dipancing emosi oleh seseorang yang cari gara-gara, dan Anda mulai terbakar. Anda mulai terbakar. Tapi karena Anda orang yang bertakwa, Anda segera berzikir menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, apabila dalam pikiran orang yang bertakwa ada bisikan-bisikan syaitan, mereka segera berzikir sehingga hati segera kembali pada kesadaran. Jadi jemaah sekalian, hati selamat dari bisikan syaitan itu untuk kemudian kembali pada kesadaran apabila hati itu segera dikembalikan kepada zikir. Segera ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah." Apabila syaitan mengirimkan bisikan-bisikan dalam pikiranmu, fasta'idz billah. Segera minta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Ucapkan a'udzubillah berkali-kali. Ya, dalam contoh tadi misalnya Anda dipancing untuk emosi dan Anda pun mulai terpancing, segera berlindung kepada Allah. Dalam pikiran Anda telah masuk racun-racun syaitan. Allah berfirman, fasta'idz billah. Segera minta perlindungan Allah. Segera minta perlindungan Allah. Ucapkan a'udzubillah, ucapkan ma'adzallah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi jangan ucapkan satu kali, karena dosis obat harus sesuai dengan penyakit. Kalau penyakitnya parah, dosisnya ringan, kemungkinan Anda nggak akan sembuh. Jadi maksud saya adalah, kalau bisikan syaitan itu telah kuat dalam pikiran, lalu kemudian Anda mencoba menyembuhkannya dengan satu kali isti'azah, boleh jadi penyakit Anda nggak sembuh dengan dosis yang ringan itu. Usahakan untuk menaikkan dosis. Ucapkan isti'azah 2 kali, 3 kali, 10 kali. Dan tidak mungkin Anda memperbanyak zikir lalu penyakit bisikan syaitan itu masih ada. Tidak mungkin sama sekali. Dalam surat Taha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu" dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Siapapun yang berpaling dari mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan membuatnya dikuasai oleh syaitan. Setan itu ada dalam kehidupan Anda. Sepanjang Anda hidup, sepanjang dia ada, sepanjang itu pula dia ada. Syaitan gak akan meninggalkan Anda sebelum Anda meninggalkan kehidupan ini. Persoalannya cuma 2, Anda menguasai syaitan atau syaitan yang menguasai Anda. Tetapi Allah yang Maha Penyayang membimbing, mengajari Anda semuanya. Lantas Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Siapapun yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, berpaling dari zikir, nuqayyid lahu syaitana, maka kami membuatnya dikuasai oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin, lalu syaitan itulah yang selalu menjadi qarin atau pendampingnya. Jadi apabila seorang telah dikuasai oleh syaitan, setan ini akan menjadi qarin, akan menjadi pendamping baginya. Kenapa? Jawabannya adalah ya'shu an dzikrir rahman. Karena dia telah berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lantas jamaah sekalian, standar dari zikir ada 5. 5 standar zikir ini Allah sebutkan pada ayat 205 dalam surat Al. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum min al-ghafilin."
dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka." Dan ingatlah Rabbmu. Bagaimana standarnya? Fi nafsika. Ingatlah Rabbmu dalam dirimu. Ingatlah Rabbmu dalam dirimu. Pengertian mengingat Allah dalam dirimu ada dua. Yang pertama, ingatlah Allah, sebutlah nama Allah untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Jadi kalau Anda berzikir dengan suara kencang, dengan suara yang lantang, itu Anda menyebut nama Allah untuk orang lain. Tapi tidak demikian. Fi nafsika, ingatlah Allah dalam dirimu, artinya cukuplah nama-nama Allah itu untuk dirimu. Jangan terdengar oleh orang yang di kanan ataupun orang yang di kiri. Pengertian yang kedua, dalam dirimu ini disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau. Maksudnya kata beliau adalah faham. Ingatlah Allah dalam dirimu, artinya ingatlah Allah dalam fahammu. Jadi diri mengingat Allah artinya diri memahami Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini standar yang pertama. Fi nafsika, ingatlah Allah, berzikirlah dengan nama Allah fi nafsika dalam dirimu, dengan suaramu yang tidak terdengar oleh orang lain dan dengan pemahamanmu terhadap makna dari zikir itu. Ini standar pertama. Standar yang kedua jemaah sekalian adalah tadarruan. Berzikirlah untuk merendahkan diri. Tadarru, untuk merendahkan diri. Misalnya ketika Anda menzikirkan kemahabesaran Allah, Allahu Akbar. Saat Anda zikirkan kemahabesaran itu, kesadari kekerdilan dan kelemahan Anda. Misal lain ketika Anda zikirkan kemahasucian Allah, Subhanallah, tadarruan. Saat Anda zikirkan kemahasucian itu, sadarilah betapa kotornya Anda. Ketika Anda zikirkan kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah, sadarilah betapa Anda sangat rapuh, betapa Anda sangat lemah. Nah, jadi di dalam zikir kita mengenali Allah, tapi di dalam zikir pun kita melihat kerendahan diri. Fi nafsika, zikir dalam dirimu artinya fahamilah. Kemudian tadarruan, rendah hati. Setiap zikir harus membuat kita semakin faham diri. Allah Maha Besar, Anda faham kebesaran Allah di satu sisi, tapi di sisi lain Anda harus juga semakin paham tentang kekecilan diri. Jadi orang-orang yang masih takabur, sementara ia terus menyebutkan kebesaran Allah, Allahu Akbar, apa arti dari kemahabesaran Allah kalau dalam hatinya takabur itu tidak bersih? Apa artinya? Akan tetapi jemaah sekalian, kalau kemahabesaran Allah Anda zikirkan dengan ucapan Allahu Akbar, saat yang sama Anda sadari bahwa diri Anda kecil, bersihlah hati ini dari takabur. Maka standar zikir yang kedua adalah tadarru', merendahkan hati. Karena di balik setiap zikir ada kerendahan hati yang berbeda-beda. Dengan zikir Allahu Akbar ada kerendahan hati. Ketika Anda zikirkan Alhamdulillah, ada kerendahan hati. Anda zikirkan Subhanallah, ada kerendahan hati. Zikirnya berbeda-beda, maka di balik zikir yang berbeda itu pun ada kerendahan hati yang berbeda-beda pula. Ketika Anda zikirkan Allah Maha Suci, Subhanallah, di situ Anda menyadari satu kerendahan hati, bahwa Anda kotor dengan banyak dosa. Ketika Anda zikirkan pujian kepada Allah, Alhamdulillah,
Di titik itu Anda sadar kerendahan hati, ada kerendahan hati, bahwa Anda tidaklah layak dipuji. Anda banyak dosa, Anda banyak salah, Anda banyak khilaf. Maka Allah Azza wa Jalla menginginkan agar zikir mengantarkan hati kepada tadarrur, mengantarkan hati kepada rendah. Baik, tujuan zikir yang ketiga, wa khifatan. Masih dalam ayat 205, wa khifatan, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap zikir sejatinya menghasilkan rasa takut kepada Allah. Ketika misalnya Anda zikirkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukankah kebesaran itu membuat Anda takut kepada Allah Azza wa Jalla? Yang jelas Allah berfirman, berzikirlah kepada Allah untuk mendapatkan, untuk memperoleh, untuk hati menemukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, tujuan dan standar zikir berikutnya adalah wadunal jahri minal qaul, dengan tidak menyalingkan ucapan. Berzikir dengan suara yang tidak terdengar. Karena begini, berzikir dengan suara yang terdengar itu melemahkan hati. Hati sering tidak hadir bersamaan dengan suara yang kencang. Tetapi hati selalu hadir dengan suara yang halus, dengan suara yang berbisik. Maka Allah membimbing bagaimana agar zikir ini ada dalam satu situasi yang khusyuk. Allah berfirman, wadunal jahri minal qaul. Jangan jaharkan suara, jangan tinggikan suara. Berzikirlah dengan suara yang mendesak, dengan suara yang berbisik, karena hati tidak hadir dengan suara yang berteriak. Namun hati itu akan selalu bersama dengan suara yang berbisik. Maka ulama kita memberikan satu perbandingan. Ketika Anda merasa dekat dengan seseorang, Anda akan berbicara dengan pelan. Bahkan semakin Anda dekat dengan seseorang, Anda akan berbisik. Tapi ketika Anda sedang marah dengan seseorang, merasa jauh dengan seseorang, Anda akan tinggikan suara. Jadi dalam kehidupan manusiawi kita pun, suara yang berteriak dan kencang menunjukkan sopan santun yang rendah. Maka Allah tidak membolehkan anak-anak bersuara keras kepada orang tua, karena suara yang keras itu tidak santun. Ya, maka kalau kepada orang tua Allah perintahkan agar kita merendahkan suara, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla yang di atas segala-galanya. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berzikirlah dengan suara yang tidak terdengar, tapi dengan suara yang halus, dengan suara yang berbisik, dengan suara yang terdengar oleh dirimu sendiri. Tujuan zikir berikutnya jemaah sekalian, bil huduwi wal asal. Berzikirlah kepada Allah di pagi dan di sore hari. Ayat inilah yang menjadi dalil minimal seseorang lepas dari kelalaian ketika ia istiqamah dalam zikir pagi dan petang. Jemaah sekalian yang saya hormati, kenapa dalam banyak perintah zikir disebutkan pagi dan petang? Ini misalnya dalam surat Al-A'raf, Allah perintahkan zikir dan Allah sebutkan bil ghudwi wal asal. Misalnya lagi dalam surat Ali Imran, Allah berfirman kepada Zakaria alaihi salam, "Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Wahai Zakaria, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan tasbihkanlah namanya di pagi dan di sore hari. Jadi dalam banyak perintah-perintah zikir disebutkan pagi, disebutkan sore. Kenapa demikian? Jemaah sekalian yang saya hormati, di pagi hari Anda bangun. Artinya Anda lepas dari kematian kecil menuju kehidupan.
Karena tidur Anda adalah mati kecil dan bangun Anda adalah kehidupan. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Huwallazi yatawaffakum bil-lail." Dialah Allah yang mematikan kalian di malam hari. Jadi malam hari tidur Anda adalah kematian kecil. Begitu Anda bangun, berarti Anda lepas dari kematian menuju kehidupan. Di sini Anda berzikir. Baik. Di sore hari adalah saat-saat Anda melepaskan kembali kehidupan bangun untuk kembali lagi kepada kematian kecil Anda. Di situ pun Anda diperintahkan untuk berzikir. Maka zikir sore Anda ada dua. Pertama, zikir sore ketika Anda melepaskan kesibukan, yaitu setelah asar. Lalu zikir sore yang kedua ketika Anda mau tidur. Saat Anda lepaskan kesibukan siang, Anda berzikir. Lalu saat Anda kembali kepada kematian kecil Anda yaitu tidur, Anda kembali berzikir, yaitu zikir tidur. Dan berkali-kali kita sampaikan dalam kajian ini bahwa zikir menjelang tidur tidaklah lebih sedikit dibandingkan zikir pagi dan zikir petang itu. Ya, apabila Anda lihat dalam buku-buku zikir, misalnya Hisnul Muslim yang ditulis oleh Syekh Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, Anda akan lihat bahwa zikir menjelang tidur itu pun sangat panjang. Baik. Sebab itu Imam Ar-Razi rahimahullah mengatakan, kenapa dalam banyak ayat perintah zikir disebutkan pagi dan disebutkan sore? Karena pagi adalah di mana seseorang lepas dari mati kecilnya menuju kehidupan bangunnya. Dan sore atau malam hari adalah situasi di mana seseorang melepaskan hidupnya menuju kematian kecilnya. Dan ini adalah peralihan besar. Peralihan besar. Ketika Anda sedang mati kecilnya itu tidur, mata Anda tidak ada kekuatan, telinga Anda tidak ada kekuatan, kaki, kemudian tangan Anda juga tidak ada kekuatan, pikiran Anda pun sama sekali tidak berfungsi. Itulah mati kecil itu. Maka begitu Anda terbangun, Anda memasuki kehidupan yang bernama bangun. Saat itu semuanya berfungsi. Pandangan, pendengaran, pikiran, tenaga, semuanya berfungsi. Di titik itulah Anda diperintahkan untuk berzikir pagi. Lalu setelah sehari penuh kekuatan ini Anda tumpahkan untuk kesibukan, di sore hari Anda mulai istirahat. Maka Anda berzikir kepada Allah. Menjelang tidur Anda benar-benar akan melepaskan semua kekuatan itu. Anda kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah antara lain rahasia kenapa diperintahkan zikir di pagi dan di sore hari. Dan ada sesungguhnya rahasia yang kedua. Apabila Anda melihat praktik syirik, ya, orang-orang yang melakukan praktik syirik biasanya praktik syirik itu berlangsung di pagi hari saat matahari terbit, di sore hari saat matahari terbenam. Anda berkunjunglah sekali waktu ke sebuah pulau yang beragama non-muslim. Anda akan melihat bagaimana mereka menjalankan agama mereka terkhusus hanya di dua waktu itu. Saat matahari terbit, saat matahari terbenam. Maka di dua waktu praktek syirik itu Anda diperintahkan untuk berzikir. Ya, zikir pagi dan zikir petang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berfirman bil ghudwi wal asal. Allah berfirman berikutnya, wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang yang ghafilin, orang yang lalai. Nah, ayat 205 ini surat Al-A'raf menunjukkan kalau seseorang sudah istiqamah zikir pagi dan zikir sore,
wa la takun minal ghafilin. Maka dia sudah lepas dari status lalai. Saya ulangi, apabila seseorang telah istiqamah dalam zikir pagi dan dalam zikir sore dengan dua pengertian tadi, zikir sore menjelang setelah asar dan zikir sore menjelang tidur. Menjelang tidur kok sore? Iya. Dalam bahasa Arab, tidur itu jelang tidur Anda dinamakan sore. Bahasa Arab sore adalah al-masa. Kapan batas maksimum dari al-masa sore itu? Jawabannya sebelum Anda sampai ke tengah malam, itu masih dinamakan dengan sore. Lantas kapan waktu maksimum dinamakan sobah pagi? Sebelum Anda sampai ke tengah hari, itu masih dinamakan dengan pagi. Jadi kalau Anda zikir pagi jam 9 nggak jadi soal. Jam 10, jam 11 silakan. Ya, tapi kapan yang terbaik? Yang terbaik adalah selesai subuh sebelum matahari terbit. Yang terbaik adalah selesai asar sebelum matahari terbenam. Baik. Jadi dalam ayat 205 surat Al-A'raf tadi Allah tegaskan bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Berzikirlah di pagi dan di sore hari dan janganlah termasuk orang yang lalai. Ayat ini menegaskan bila mana Anda telah istiqamah dalam zikir pagi dan zikir sore, Anda telah lepas dari status lalai. Dalam surat Ali Imran yang tadi saya bacakan tentang Nabi Zakaria, Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka katsira." Berzikirlah dengan menyebutkan nama Rabbmu sebanyak-banyaknya. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Kapan seseorang dinamakan berzikir sebanyak-banyaknya? Allah berfirman, "Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Maka bertasbihlah di waktu sore dan di waktu pagi. Lagi-lagi kalau Anda telah istiqamah zikir pagi dan petang, Anda telah dinamakan orang yang berzikir banyak. Anda sudah dinamakan dengan zikran katsira. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kadar minimum seseorang berzikir sebanyak-banyaknya apabila ia telah istiqamah dalam zikir pagi dan dua zikir sore. Zikir sore setelah asar dan zikir sore sebelum tidur. Baik jemaah sekalian, jadi itulah tujuan zikir dalam ayat tadi. Tujuan zikir yang pertama, fi nafsika, dalam dirimu, artinya dengan pemahamanmu. Tadarru'an, tujuan zikir yang kedua adalah untuk merendahkan diri. Wa khifatan, kemudian untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, wa dunal jahri minal qaul, tanpa menyaringkan suara. Bil ghuduwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari. Apabila Anda telah menjalankan 5 hal ini, wala takum minal ghafilin, maka Anda tidak lagi dinamakan dengan orang yang lalai. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi penyakit hati berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim adalah lalai. Lalai itu satu kata, tapi punya implikasi yang sangat luas. Disebabkan lalai, orang meninggalkan salat wajib. Disebabkan lalai, orang pun tidak berzikir pagi dan zikir petang. Jadi Anda jangan berpikir lalai itu hanya lalai dari zikir. Kalau lalai itu hanya lalai tak zikir pagi dan zikir petang, kecil persoalan lalai itu. Tapi ternyata karena lalai itu pula seseorang tidak melakukan salat. Karena lalai itu pula seseorang melakukan kezaliman. Maka oleh sebab itu tidak mungkin syaitan
mencuri mutiara dalam berangkas hati seseorang kecuali saat hati itu lalai. Apabila hati itu lalai, setan akan mencuri ikhlas. Apabila hati itu lalai, setan akan mencuri tawadu. Dan kalau setan mencuri ikhlas, maka akan masuklah riya. Kalau setan mencuri tawadu, maka akan masuklah takabur dan selanjutnya. Nah, jamaah sekalian, lantas apa solusi untuk lepas dari lalai yang sangat berbahaya ini? Jawabannya adalah zikir tiada henti. Jangan berhenti berzikir. Ya, dalam berjalan, sewaktu menunggu, banyakkan zikir. Saya bertanya kepada seorang kawan, beliau supir Syekh Saleh Suhaimi, hafizahullah taala, salah satu ulama besar Madinah. Saya bilang, apa yang menurut kamu istimewa dari Syekh Saleh Suhaimi? Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat beliau berhenti berzikir. Semenjak masuk mobil sampai ke tempat kerja, ngajar atau ke rumah, sepanjang perjalanan beliau lebih memilih zikir daripada bicara dengan saya. Kecuali dalam hal-hal yang penting baru dia bicara. Kalau tidak ada hal yang penting, beliau selalu berzikir dan berzikir. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, di depan Allah akan terkuak sebuah rahasia besar dari kasih sayang Allah, bahwa ternyata amal dengan pahala terbesar bukan amal yang paling susah, tetapi amal yang paling ringan, yaitu zikir. Saya ulangi, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, besok setelah sampai di depan Allah, perhitungan amal pun dimulai, terkuatlah satu rahasia dari kasih sayang Allah, bahwa amal dengan pahala terbesar ternyata bukan amal yang paling susah, tetapi amal yang paling ringan, yaitu zikir. Dan disinilah penyesalan itu muncul. Situlah penyesalan itu muncul. Karena pahala terbesar itu ternyata ada dalam amal yang paling ringan. Seandainya pahala terbesar ada di dalam amal yang paling berat, sedikit penyesalan Anda di depan Allah. Karena tidak semua kita punya kemampuan untuk amal yang besar, amal yang susah. Tapi penyesalan itu di depan Allah sangat besar, karena ternyata untung besar, pahala besar ada di dalam amal yang paling mudah, yaitu berzikir. Apa dalil Imam Syafi'i rahimahullah? Nabi SAW bersabda, Subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Wah, seorang mengucapkan subhanallah itu memenuhi daun timbangan. Alhamdulillah memenuhi daun timbangan amal. Daun timbangan amal yang demikian besar, berapa ton itu? Hanya Allah yang maha tahu berapa besar daun timbangan amal itu. Tapi daun timbangan yang sangat besar itu akan penuh dengan Anda ucapkan subhanallah, atau dengan Anda ucapkan alhamdulillah. Walhamdulillah tamla'ul mizan atau tamla'u ma baina samai wal ardh. Satu kali Anda ucapkan alhamdulillah, itu bisa memenuhi daun timbangan atau memenuhi jarak antara langit dan bumi. Anda tahu jarak langit dan bumi berapa jauh? Nabi SAW mengatakan, jarak langit dan bumi ini akan penuh dengan satu kali Anda membacakan alhamdulillah. Dengan satu kali Anda membacakan alhamdulillah. Nah, hal inilah yang menjadi bukti jamaah sekalian, bahwa zikir meski amal yang paling ringan, tapi ternyata dengan pahala yang paling besar. Makanya akan besarlah penyesalan di depan Allah ketika Anda tidak temukan zikir yang banyak dalam catatan amal. Karena ternyata pahala terbesar Anda ada dalam zikir itu. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, jadi berzikirlah supaya hati tidak lalai. Begitu Anda nggak berzikir,
hati ini akan lalai. Ulama-ulama kita menyebutkan Allah memperbaiki hati seseorang dengan lidahnya. Allah memperbaiki hati seseorang dengan lidahnya. Maksudnya apa? Allah memperbaiki hati seseorang dengan zikirnya. Bila mana hati ini mulai terganggu dengan syirik, zikirkan tauhid, la ilaha illallah. Bila mana Anda takjub melihat sesuatu, Anda akan lalai, segera ucapkan Masya Allah, supaya apa yang menakjubkan ini enggak membuat Anda lalai dengan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Karena kadang-kadang kita lihat satu keajaiban, kita lupa bahwa di balik keajaiban itu ada yang maha ajaib, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka begitu Anda melihat sesuatu yang mengagumkan di luar kemampuan Anda, segera sebut nama Allah, Masya Allah, dan selanjutnya. Maka Allah memperbaiki hati seseorang dengan lidahnya, alias Allah memperbaiki hati seseorang dengan zikirnya. Maka hati yang mulai hanyut dalam emosi akan kembali menjadi baik apabila Anda segera berzikir. Anda lihat dalam kisah tadi, Nabi Yusuf alaihi salam mulai hanyut dalam syahwat. Sebab Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Istri pembesar Mesir itu ingin, sangat ingin, wa hamma biha, dan Yusuf pun sangat ingin. Satu maksiat yang telah menemukan tempat yang tepat, kedua belah pihak sama-sama mau. Istri pembesar Mesir ini mau banget. Yusuf alaihi salam mau tapi tidak pakai banget. Makanya ketika Allah sebutkan keinginan istri pembesar Mesir, Allah sebutkan walaqad, dan sungguh dia istri pembesar itu ingin. Tapi ketika Allah menyebutkan keinginan Yusuf alaihi salam, Allah tidak menyebutkan walaqad. Allah berfirman, walaqad hammat bihi. Ini istri pembesar Mesir. Wa hamma biha. Ini Yusuf alaihi salam. Sungguh wanita itu mau, dan Yusuf pun mau. Jadi mau yang pertama sungguh, mau yang kedua tanpa sungguh. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, keinginan istri pembesar Mesir itu keinginan yang sangat kuat. Tapi keinginan Yusuf alaihi salam adalah keinginan yang disertai dengan rasa takut. Baik, jadi kalau Anda punya keinginan dosa tapi disertai dengan rasa takut, Anda mirip dengan Yusuf alaihi salam. Mana ada orang yang gak punya ingin dosa? Mana ada orang yang tidak ingin dosa? Misalnya ketika Anda dicaci maki orang, pasti Anda ingin memukul. Ingin kan? Memukul itu dosa bukan? Jadi tidak ada orang yang tidak punya keinginan terhadap dosa. Hanya saja jemaah sekalian, kalau keinginan terhadap dosa bersamaan dengan rasa takut, inilah keinginan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang munafik, keinginan mereka terhadap dosa adalah keinginan yang besar, keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang menggebu-gebu sehingga mereka dikuasai oleh keinginan itu. Adapun keinginan orang yang beriman disertai dengan rasa takut, sehingga mereka yang menguasai keinginan itu, sehingga hanya ada dua keinginan berdosa. Kadang-kadang keinginan berdosa menguasai, tapi kadang-kadang keinginan berdosa dikuasai. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keinginan Yusuf alaihi salam adalah keinginan yang disertai dengan rasa takut. Begitu Anda dicaci maki seseorang, ini orang kampungan sekali, dan rasa-rasanya tenaga Anda jauh lebih kuat. Artinya kalau Anda memukul, bahkan menginjak, bagi Anda nggak jadi soal, nggak sulit sama sekali.
Tapi Anda takut. Oh, ini kalau saya injak aja nggak ada masalah sebetulnya. Ya tapi kalau saya injak, nanti saya diinjak orang lain pula karena Allah Maha Adil. Akhirnya Anda takut. Tidak ada orang beriman yang tidak menginginkan dosa. Jangankan Anda, waliullah bernama Yusuf alaihi salam, Nabi waliullah bukan? Justru nabi-nabi inilah puncak dari waliullah. Waliullah sekelas Yusuf alaihi salam begitu dibujuk rayu oleh wanita tadi, Allah mengatakan, wah memihak. Yusuf juga mau. Tetapi mau Yusuf, keinginan Yusuf adalah keinginan yang disertai dengan rasa takut. Makanya saya katakan jemaah sekalian, keinginan-keinginan Anda untuk berdosa sepanjang itu bersamaan dengan rasa takut, keinginan itu gak akan membahayakan Anda. Semua orang yang tergelincir dalam keinginan dosa, karena keinginan dosa itu terpisah dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi tadi kita sampaikan Allah memperbaiki hati seseorang dengan lidahnya, artinya dengan zikir. Maka kalau hati ini dipisahkan dari zikir, persis seperti air, seperti ikan yang Anda pisahkan dari air. Karena zikir Anda adalah air dan hati Anda adalah ikan. Begitu Anda tidak berzikir, berarti ikan hati telah Anda pisahkan dari air. Pertama kali ikan hati ini akan menggelepar, seiring berjalan waktu ikan hati ini nanti akan mati. Jadi vitamin terbaik untuk hati Anda, kehidupan terbaik, energi terbaik untuk hati Anda adalah terus menerus berzikir. Cuman sekali lagi, jangan berzikir dengan hati yang lalai, tetapi dengan hati yang faham. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekiranya hati saya tidak hadir, pikiran saya tidak mood, saya hanya berzikir dengan lidah, apakah manfaat? Iya, tetap saja manfaat. Jadi jangan sampai karena Anda merasa nggak khusyuk, ya sudah bagus saya tidur saja. Kalau Anda tidak khusyuk, ya bagus kalau begitu saya nonton saja misalnya. Tidak jemaah sekalian, meskipun hati tidak hadir membawa khusyuk, tidak berarti Anda berhenti berzikir. Tetaplah berzikir, berzikirlah terus. Seiring dengan detik berlalu, menit berlalu, hati ini akan hadir bersama hati lidah. Selanjutnya ada ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, satu-satunya anggota tubuh yang paling dekat dengan hati kita adalah lidah kita. Antara mata dengan hati tidak terlalu dekat. Antara telinga dengan hati tidak terlalu dekat. Maka anggota tubuh terdekat dengan hati kita adalah lidah kita. Jadi oleh sebab itu, selalulah berzikir agar hati menemukan vitamin kehidupan itu. Dan Anda tahu tidak bahwa zikir termahal itu ternyata zikir tanpa Anda menggerakkan lidah, tanpa Anda menggerakkan bibir Anda. Kalau Anda mengucapkan Allahu Akbar, Anda masih menggerakkan lidah, menggerakkan bibir. Kalau Anda mengucapkan Subhanallah, Anda masih menggerakkan bibir. Subhanallah, zikir teragung di mana Anda tidak perlu menggerakkan bibir. Zikir inilah yang diperintahkan saat nanti Anda akan mati, yaitu La ilaha illallah. Perlukah Anda menggerakkan bibir atas atau zikir bibir bawah? Tidak. La haula wala quwwata illa billah. Zikir ini ibadah yang paling mudah. Dan zikir yang paling mudah adalah zikir yang paling agung, yaitu tauhid la ilaha illallah. Masya Allah, makanya jelang kematian Anda sangat lemah. Tenaga Anda nyaris tidak ada. Allah tidak memerintahkan Anda zikirkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, Anda membutuhkan sedikit tenaga untuk menggerakkan bibir atas atau bibir bawah. Allah pun tidak mengatakan
Kamu mau meninggal, zikirkan hauqalah, la haula wala quwwata, apa lagi? Tapi Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu tenaga Anda tersisa sedikit lagi. Dengan sedikit tenaga yang tersisa ini, Allah minta Anda ucapkan zikir yang tidak membutuhkan tenaga menggerakkan di bibir Anda, yaitu la ilaha illallah. Coba Anda ucapkan perlahan, la ilaha illallah. Betul. Perlukah bibir Anda bergerak? Enggak perlu, jemaah sekalian. Subhanallah, ini zikir yang paling agung, dan zikir teragung inilah yang seharusnya menutup kehidupan Anda esok, insyaallah taala. Ya la ilaha illallah, zikir teragung tanpa adalah zikir yang paling mudah, karena tidak perlu menggerakkan kedua bibir Anda. Baik, maka kembali kepada pembahasan dosa hati berikutnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah lalai. Apa yang dimaksud lalai? Lalai itu artinya meninggalkan atau melupakan, meninggalkan kebaikan atau melupakan kebaikan. Dan kata kunci selamat dari lalai ini adalah dengan zikir. Jemaah sekalian yang saya hormati, jam 5:30 belum masuk syuruk ya. Baik, kita lanjutkan satu lagi. Di antara dosa hati berikutnya adalah nifaq. Apa itu nifaq? Nifaq artinya adalah kemunafikan. Nifaq artinya adalah kemunafikan. Ada kemunafikan hati, ada kemunafikan lidah. Kemunafikan lidah ketika berdusta dalam berbicara, ketika khianat dalam janji-janji, ya, ketika tidak amanah dalam sebuah tanggung jawab. Ini sebenarnya kemunafikan lahiriah. Kemunafikan lahiriah ini kecil, karena kemunafikan terbesar itu adalah kemunafikan hati. Ya, kemunafikan hati. Dan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka lebih takut kemunafikan daripada kekafiran. Karena tidak ada orang yang menjadi kafir melainkan orang-orang munafik. Jadi artinya antara munafik dan kafir nggak mungkin bersambung. Tetapi antara munafik dan kafir ini, antara iman dan kafir ini nggak mungkin bersambung. Karena antara iman dan kafir ada satu kawasan yang bernama, ada satu ruangan yang bernama munafik. Apabila seseorang telah berada dalam ruangan kemunafikan itu, dia sudah mulai lepas dari iman dan dia mulai dekat dengan kafir. Dan ulama-ulama kita sangat sungguh-sungguh membersihkan hati dari kemunafikan. Saya katakan, kalau kemunafikan lidahnya itu dusta, insya Allah sangat mudah untuk Anda tinggalkan. Tetapi yang berat jamaah sekalian adalah kemunafikan hati. Kemunafikan hati. Oleh sebab itu, di antara kitab yang terdahulu ditulis tentang kemunafikan adalah kitab Zammun Nifaq, ditulis oleh Imam Al-Firyani. Beliau menurunkan riwayat-riwayat tentang bahaya dari kemunafikan itu. Yang menarik jamaah sekalian yang saya hormati, beliau mengatakan, siapa orang yang berpotensi menjadi munafik? Beliau mengatakan alladzina wasafuddin. Rata-rata munafik itu adalah orang-orang yang berbicara agama. Berbicara agama bukan berarti Anda seorang ustaz. Anda ketemu dengan seorang kawan lalu Anda ceramahi, Anda mulai bicara agama. Anda ketemu dengan tetangga, kawan reunian misalnya, Anda mulai berceramah. Beliau mengatakan bahwa mayoritas orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang punya kecenderungan membicarakan agama. Kenapa?
Karena sering sekali bicara Anda bukan Anda. Disitulah kemunafikan itu. Kamu sholat malam dong yang bagus, rezeki kamu akan lancar, kemudahan untuk kamu akan terbuka. Bagus sekali ceramah Anda, tapi apakah ceramah itu ada dalam diri Anda? Tidak ada. Disitulah kemunafikan itu. Mungkin Anda menasihati anak Anda, wahai anakku begini. Apakah nasihat itu ada dalam diri Anda? Ternyata enggak ada. Maka Imam Al-Firyabi rahimahullah beliau mengatakan, rata-rata munafik itu adalah orang yang doyan bicara agama, orang yang punya kebiasaan menyampaikan nasihat. Kenapa? Karena hanya sedikit orang yang memberikan nasihat, lalu nasihat itu ada dalam diri mereka. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah bahwa perbuatan kalian tidak sesuai dengan ucapan kalian. Dengan ucapan terdengar keindahan, tapi dengan perbuatan nampak keburukan dan kebusukan. Waliyadu billah. Jadi kemunafikan. Mudah-mudahan lain kali akan kita sambung lagi tentang penyakit kemunafikan ini, karena saya kira penyakit satu ini butuh pengkajian yang lebih dalam. Tapi secara umum nifaq, kemunafikan adalah penyakit yang sangat ditakutkan oleh para sahabat melebihi kekafiran. Alhamdulillah sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Oh, Masya Allah, ini anak berkah ini, Insya Allah. Ini anak berkah, Insya Allah. Entah anak siapa, itu anak kita semua lah ya. Apakah membaca Al-Quran juga disebutkan berzikir? Bagaimana bila kita tidak paham? Jamaah sekalian, justru Al-Quran ini adalah induk dari zikir. Makanya Al-Quran sendiri menamai dirinya dengan zikir. Oh ya, tadi dalam salat kita bacakan, ya wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa Qur'anu wa dzikru wa Qur'anu, zikrun wa Qur'anu, zikir. Surat Al-Hijr Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikir, yaitu Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran adalah berzikir. Bahkan zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran, kecuali di waktu-waktu khusus. Kalau di pagi hari, itu waktu khusus. Ada zikir khususnya. Di waktu khusus, zikir khusus lebih utama dari membaca Al-Quran. Tapi di waktu umum, ya, waktu umum artinya waktu tidak ada zikir khususnya, maka membaca Al-Quran lebih baik daripada sekedar zikir biasa. Ambil contoh misalnya jam 10 ada jalan, tentu tidak ada zikir khusus di jam seperti itu. Mengingat Anda sudah zikir pagi tadi habis selesai subuh. Begitu tidak ada zikir khusus, maka zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Nah, lantas bagaimana kalau saya tidak paham? Kalaupun tidak paham, status zikirnya tetap utuh, tetap dinamakan zikir. 10 kebaikan untuk satu huruf itu tetap berlaku. Jadi Anda paham atau Anda tidak paham, membaca Al-Quran itu tetaplah keutamaan dan keagungan yang sangat besar. Nah, hanya saja jamaah sekalian, cobalah berpikir bahwa apabila Anda membaca Al-Quran, setidaknya Anda bacakan terjemahannya. Setidaknya.
insya Allah Anda nggak punya alasan lagi. Oh, saya nggak bisa bawa terjemahan, kan Anda bisa datang. Dan saya lihat di aplikasi handphone kita ada Quran Indonesia yang buat anak Unpam itu, Universitas Pemula. Bagi saya pribadi itu sangat bermanfaat. Ya, pertama tentu ada terjemahannya, dan yang kedua ada tilawahnya. Nah, tilawahnya itu pun bisa Anda atur. Oh, saya menghafal dulu dah. Ini ayat pertama saya ingin diulang-ulang 5 kali. Sudah Anda atur, misalnya ayat pertama apa sih? Yasin. Oh ya, Anda nggak hafal, perlu diulang 5 kali. Anda bikin tanda di situ. Maka nanti tilawahnya Yasin 5 kali. Oh ya, saya ingin ayat kedua ini 10 kali. Sangat mudah. Maka jemaah sekalian, membaca Al-Quran meskipun tidak paham, tetap merupakan zikir yang sangat agung. Jadi jangan sampai hilang semangat membaca Quran hanya karena tidak paham. Teruslah membaca walaupun Anda tidak paham. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita hari ini. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.